Bab 1. Awal kisah Galuh. Cerita Galuh Wardana ini dikutip dari karya Sang Pujangga, yang mengadopsi latar bumi Nusantara Indonesia. Suatu hari di bagian lain hutan larangan yang gelap dan sepi, tiba-tiba terdengar suara tangis seorang bayi. Sontak tangisan itu mengundang berbagai macam hewan pemangsa berdatangan. Di antaranya seperti macan kumbang bermata merah, serigala bertanduk, burung gagak bermata tiga dan banyak lagi hewan-hewan lain yang cukup aneh dengan ukuran tubuh di luar nalar akal manusia. Hutan larangan memang bukan hutan biasa, dia adalah hutan yang berada di luar alam manusia, orang biasa menyebutnya dengan alam lelembut, atau alam halus, karena itu setiap penghuni hutan larangan mempunyai ukuran dan bentuk tubuh yang aneh dan berbeda dengan makhluk pada umumnya. Kebanyakan hewan di sana mempunyai ukuran tubuh yang sangat besar hingga berkali-kali lipat dibanding hewan yang ada di alam manusia, namun, untuk jenisnya tidak terlalu berbeda dengan hewan di alam manusia. Seperti di hutan larangan terdapat kelinci, ayam, kucing, ular, tikus, burung dan lain sebagainya, namun walaupun jenisnya sama, tapi bentuknya tentu berbeda apalagi ukurannya. Contohnya seperti kelinci di hutan larangan memiliki telinga lebih pendek dan runcing, serta mempunyai ekor bercabang, tubuhnya seukuran kerbau dewasa di alam manusia, memang ukuran yang tidak wajar bagi manusia biasa, namun, lain halnya dengan alam lelembut, banyak sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Semakin banyak saja hewan buas yang berdatangan menuju sumber tangisan tersebut, namun sebelum sempat para hewan buas mendekat dan menerkam bayi itu, sesosok bayangan hitam melesat menyambar kotak bayi di sana dengan kecepatan tinggi. Hihihihi, terdengar suara kekahan menggema ke seluruh penjuru hutan, kekahan parau yang membuat setiap pendengarnya akan merinding merasakan kengerian yang luar biasa. Sontak saja setiap hewan buas yang ada di sana langsung lari tunggang langgang masuk ke kedalaman hutan. Seakan setiap insting hewan mereka memperingatkan bahwa jangan pernah berurusan dengan makhluk yang memiliki kekahan tadi, jika tidak, maka merekalah yang akan berakhir dimangsa oleh makhluk itu. Sebuah hukum rimba yang tidak dapat ditawar lagi, di mana siapa yang kuat dialah yang berhak menjadi penguasa. Begitupun di hutan larangan, entah sejak kapan, namun sesosok bayangan hitam dengan aura membunuh yang sangat pekat itu adalah sosok yang tidak dapat diusik oleh setiap penghuninya, sehingga tidak secara langsung sosok itu telah menjadi penguasa mutlak di hutan tersebut. Tidak ada yang pernah melihat langsung bagaimana rupa dan bentuk sosok tersebut, ya. Hewan konyol mana yang akan berani mendekatinya, di mana keberadaannya saja sudah menjadi teror tersendiri bagi mereka. **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 * berhembus membawa dinginnya suram yang mencekam. Pepohonan liar menjulang tinggi bak raksasa, berjejer menjadi tameng menantang langit, menutupi sang surya untuk hinggap menyentuh permukaan bumi. Kerimbunan membawa pekatnya gelap yang mengerikan, terdapat berbagai akar nan besar yang kuat mencengkram permukaan daratan, akar itu menggeliat ditumbuhi lumut, menambah betapa suram dan mengerikan hutan tersebut. Dihuni berbagai binatang liar dengan semua ukuran yang tidak wajar, sebagai tempat yang sungguh tidak bisa dimasuki oleh manusia. Terdapat berbagai tulang berulang yang sungguh besar, tulang tersebut telah berwarna pudar dan berlumut, sebagian telah tertimbun oleh tanah, tergeletak dari sisa-sisa rantai makanan setiap penghuni hutan. Hutan yang gelap karena tidak pernah terkena sinar matahari, membuat semua pohon dan rumput yang tumbuh di sana mempunyai warna kusam yang menyeramkan. Sepanjang hari di sana seakan terus pagi dan tak pernah ada yang namanya siang, apalagi sore dan pagi hari, hanya malam yang dapat membedakan waktu di hutan itu, karena gelapannya yang pekat, mampu menelan semua bayangan dari keremangan. Namun, entah kenapa di setiap sepanjang hari, selalu saja terdengar suara bocah seperti sekarang, ciat, 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 hia, ciat, hah, 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 terdengar suara nafas yang terputus-putus karena lelah, masih belum. Hia, ciat, ciat. Seorang bocah lelaki tengah berusaha memukul sebuah pohon yang begitu besar seukuran 10 ekor sapi dewasa. Pada kulit pohon tersebut sudah terdapat sedikit lecet di mana-mana, kemungkinan sudah bertahun-tahun pohon itu terus dipukuli. Tidak jauh dari sana terdengar suara perempuan tua, "Galuh, sudah cukup. Istirahatlah dahulu, nanti boleh kau lanjutkan kembali." Baik nih, bocah itu menjawab dengan nafas masih tersenggal. Dia berjalan ke arah perempuan tua tersebut sebelum sesaat kemudian bocah itu meminta izin.
Nini, aku mau cari dulu makanan ya, katanya singkat seraya tersenyum. Perempuan tua menjawab dengan sebuah anggukan disertai senyum yang menyeringai, memperlihatkan gigi hitam yang sudah tidak utuh lagi. Kemudian dia terkekeh keras, membuat siapapun yang mendengarnya akan berpikir dua kali untuk tidak lari tunggang langgang walau hanya mendengar sebatas kekehannya saja. Terlebih jika ada yang menyaksikan langsung seringai bibir tuanya yang terlihat lebih mengerikan, wajah penuh keriput, terdapat bekas luka bakar hampir di setengah bagian wajahnya, ditambah penampilan rambut putih terurai tak karuan, membuat kesan angker seakan menggambarkan perwujudan setan yang sesungguhnya. Bisa dijamin manusia biasa akan langsung pingsan di tempat. Bagaimana tidak, jangan pun manusia, hewan penunggu hutan larangan saja akan langsung lari terbirit-birit, kala mendengar kekehan perempuan tua tersebut. Hehehe, cah bagus, cah bagus. Perempuan itu bergumam sebelum membalikan badan ringkihnya. Sementara bocah kecil tadi tengah berlari melesat ke dalam hutan, sosoknya hilang dalam rimbunan belukar. Sesaat setelah tubuh bocah itu tidak terlihat lagi dari pandangannya, perempuan tua itu segera melesat terbang ke atas, bayangannya dengan cepat lenyap di rimbunan pepohonan raksasa nan besar. Asteris asteris asteris. Di sebuah goa gelap dan dingin, seorang perempuan tua tengah duduk bersila dengan sebuah tongkat kayu lusuh tegak lurus di tangan kanannya, kedua matanya tertutup rapat, seakan sedang berkonsentrasi tinggi dalam diam. Beberapa tarikan nafas berikutnya, sudut bibir tuanya menyungging serta kedua matanya perlahan terbuka. Hai 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 hai, bocah itu sudah kembali ya. Dia terkekeh nyaring, dari kejauhan terlihat seorang anak kecil berlari dengan seekor ayam hutan besar dipikul di pundaknya. Nini, lihat aku dapat anak ayam nih. Bocah itu terus berlari seraya berteriak girang menuju pintu goa. Hehehe, aku hebatkan. Nini lihat, nih, hebatkan aku. Tidak berhenti dia memuji dirinya sendiri dengan kedua kaki kecil terus berlari. Hehehe lihat, nih, kali ini bocah itu telah sampai di dalam goa. Hai 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 bagus, bagus, cah bagus, perempuan tua kembali terkekeh. Setelah meletakkan ayam tersebut, anak itu lanjut membuat perapian dengan perasaan bangga. Setelahnya, dia nyalakan api menggunakan dua buah batu yang saling dibenturkan. Waktu pun berlalu dengan cepat, setelah selesai menyantap ayam bakar, keduanya berbincang di depan perapian di dalam goa. Cah bagus, Galuh cucu Nini, usiamu sekarang sudah genap 7 tahun, mungkin telah saatnya Nini harus bercerita tentang kisahmu. Perempuan tua berkata. Perkataan perempuan tua itu sontak membuat sang bocah membulatkan mata, ditatap wajah perempuan tua di hadapannya dengan penasaran. Memangnya ada apa dengan aku, Ni? Bertanya bocah itu penasaran. Hai hai hai, jangan melihat Nini seperti itu cah bagus, kau jadi nampak seperti keledai jika seperti itu, kembali terkekeh perempuan tua di depannya. Nini juga sih, tukas kesal sang bocah dengan muka ditekuk kemudian cemberut. Cah bagus, 7 tahun yang lalu kamu Nini temukan tersangkut pada akar kayu di atas air terjun di belakang hutan ini, jelas perempuan tua, dia kemudian menarik nafas dengan berat. Jadi, aku ini bukan cucu Nini. Tersentak kaget sang bocah tidak percaya, matanya mulai berkaca seakan hendak menangis. Hai hai hai, kau cucu Nini toh cah bagus, walau memang darah kita berbeda, namun tetap Nini sayang padamu. Dia menarik nafas panjang sebelum melanjutkan cerita. Kau Nini temukan di dalam kotak kayu yang menggantung pada sebuah akar pohon di atas air terjun, di dalamnya Nini temukan kamu bersama sebuah cincin yang kini melingkar di lehermu. Sebagai bandul dari kalung itu, kamu lihat di atas permukaan cincin itu cah bagus. Iya, ada tulisan terukir di atas sana, jika dibaca tulisan itu akan berbunyi Galuh Wardana. Dari sanalah Nini memberi kamu nama Galuh Wardana, nama itu sesuai dengan yang tertulis di permukaan cincin tersebut. Rumit terlihat wajah bocah kecil itu, setelah menyimak semua cerita dari perempuan tua di hadapannya. Nini tidak tahu atas latar belakangmu, entah dari mana, yang pasti orang tuamu membuang kamu ke sungai dengan satu alasan, dan jika dilihat dari kayu bersama kain yang tersusun rapi di dalamnya, kain itu membalut dirimu dengan baik. Nini yakin betapa mereka sangat menyayangimu cah bagus, tutup perempuan tua menjelaskan. Sang bocah mematung tidak dapat berkata apa-apa. Dia terlalu terkejut menerima kenyataan bahwa dirinya adalah anak yang terbuang, yang tidak tahu entah siapa dan di mana orang tuanya. Perempuan tua itu berlalu pergi meninggalkan sang bocah yang masih tidak bergerak.
dia masuk ke dalam ruangan lain di dalam goa. Malam pun berlalu dengan sunyi hingga pagi menjelang, di dalam hutan larangan masih seperti biasa, terdengar suara seorang bocah yang sedang berusaha memukul sebuah pohon besar dengan tangannya. Hiyayat, ciat, ciaat, ciat, ciat, ciaat. Hahaha, bagus, bagus Galuh, kamu memang berbakat menjadi seorang pendekar. Nini yakin suatu saat kamu pasti bisa menggapai puncak kependekaran tertinggi, terkekeh nyaring perempuan tua. Sudahi dulu latihanmu Cah Bagus, kemari. Lekas kemari, seru perempuan tua memanggil cucunya. Baik Ni, sang bocah berlari mendekati perempuan tua. Cah Bagus, sekarang kamu sudah mempunyai dasar yang kokoh untuk belajar kanuragan, tapi fisikmu harus lebih kuat lagi, oleh sebab itu. Besok Nini akan tingkatkan porsi melatihmu. Apa kamu siap? Bersambung.